kesempatan sore hari ini. Sebenarnya sholawat serta salam tak lupa kita aturkan ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Oke, langsung saja di sini saya sebagai moderator pada kegiatan bedah buku pada sore hari ini. Langsung saja saya serahkan waktu dan tempatnya kepada sahabat Ihsan untuk memandu jalannya kegiatan. Oke, cek kedengeran enggak Dani sama teman-teman? Terdengar, Mas? Dengar ya. Oke, terima kasih pada Dani dan sahabat-sahabat semua. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas buku Sains 45 terbitan IP yang mana pada hari ini kita akan membahas ataupun mengulas sedikit tentang bab 2. Karena memang sebelumnya itu sudah membahas bab 1, yaitu tentang identitas keragaman dan budaya. Dan pada sore kali ini kita akan masuk ke bab 2, yaitu berkaitan dengan kepulauan, kelautan, dan sumber daya hayati. Ini yang kemudian perlu menjadi bahan pertimbangan, bahan bacaan, yang mana pada bab 2 ini kita akan disuguhkan dengan segala, walaupun pembahasan di buku ini masih masuk tahapan permukaan, belum mendetail, namun permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia di buku ini dijelaskan, walaupun tidak mendetail seperti itu ya. Dan pada bab 2 ini kita akan disuguhkan dengan beberapa wacana dan beberapa permasalahan, terus kemudian nanti juga ada beberapa tantangan yang memang itu menuntut untuk kemudian kita selesaikan berkaitan dengan permasalahan di kepulauan, di kelautan, maupun di sumber daya hayati secara umum seperti itu. Dan pada bab 2 ini masih sama, yaitu ada berapa ya? Ada 6 artikel. Ada 6 artikel di buku ini yang memang dijelentrehkan ataupun ditulis. Dan pada bab 2 ini, selain kemarin kita, ini sedikit flashback, selain kemarin kita disuguhkan dengan keanekaragaman berkaitan dengan identitas, berkaitan dengan budaya, maka di bab 2 ini kita akan disuguhkan bahwasanya Indonesia dari sisi kemaritiman, dari sisi kelautan itu memiliki banyak keanekaragaman, juga banyak spesies dan bermacam-macam beraneka ragam sumber daya hayati seperti itu. Mungkin hal mendasar yang perlu kita ketahui adalah berkaitan dengan bahwasanya Laut Indonesia itu merupakan
1/3 daripada luas wilayah di Indonesia. Itu sudah sering kita dengar. Lalu ada beberapa pernyataan turun temurun dari nenek moyang kita bahwasanya leluhur kita dulu adalah seorang pelaut. Kemudian karena memang Indonesia itu terdiri dari pulau-pulau dan merupakan negara kepulauan, ada sekitar 17.000 sekian ratus pulau yang sudah banyak teridentifikasi dan masih banyak juga yang belum teridentifikasi. Itu PR kita untuk kemudian nanti bisa menyelesaikan beberapa permasalahan itu. Oke, mungkin saya ingin masuk ke beberapa artikel. Pada artikel yang ke-7 ataupun pertama pada bab 2 ini, di sini nanti dijelaskan bahwasanya keragaman hayati di sisi kelautan Indonesia itu begitu melimpah. Nanti keragaman hayati ini pada artikel-artikel selanjutnya akan dibahas berkaitan dengan kelautan sebagai sumber pangan, lalu kemudian kelautan itu mampu memberikan suatu suatu stimulus untuk kemudian menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia. Lalu nanti juga akan di beberapa artikel ada pembahasan berkaitan dengan perlunya pengembangan ilmu pengetahuan teknologi untuk kemudian bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan di kelautan ini. Pada artikel yang pertama, artikel yang ke-7, itu berkaitan dengan biodiversitas ataupun keanekaragaman. Di sini kita disuguhkan dengan ada yang pernyataan Bahteranuh seperti itu. Di sini ada Bahteranuh. Lalu berkaitan dengan mega biodiversitas, ini sebenarnya pada pembahasan bab 2 tidak hanya berkaitan dengan kelautan, namun ada permasalahan-permasalahan ataupun nyerempet-nyerempet dataran rendah, terus kemudian ada pesisir dan lain sebagainya. Nah, berkaitan dengan mega biodiversitas itu tidak hanya flora dan fauna saja seperti itu, namun ada mikroorganisme juga yang memang ikut andil dalam mewarnai biodiversitas itu. Terkhusus pada pembahasan kali ini adalah pembahasan kelautan. Ada istilah tambahan berkaitan dengan mega biodiversitas, bahwasanya di sini bahwasanya keragaman hayati di Indonesia ini terlebih pada letak wilayah, ada barat, tengah, dan bagian Indonesia Timur. Itu di sini dijelaskan bahwasanya dari sisi historis ada peninjauan dari kacamata Wallace yang memunculkan teori evolusi dan teori geografi, dan ini menghasilkan suatu karakteristik spesies fauna yang ada di Indonesia. Katakanlah misalkan pada bagian Indonesia Barat, yaitu Pulau Sumatera, Pulau Jawa, lalu Pulau Kalimantan, itu memiliki kemiripan spesies fauna. Dan kemiripan ini juga mirip, selain kemiripan di tiga pulau besar,
fauna yang ada di 3 pulau besar ini juga memiliki kemiripan dengan spesies-spesies fauna yang ada di Asia. Lalu pada Indonesia bagian timur di Papua itu ternyata menurut Welles itu fauna yang ada di Indonesia bagian timur itu memiliki kemiripan dengan spesies-spesies fauna yang ada di Australia. Dan pada bagian tengah ini yang kemudian dinamakan sebagai kawasan Welles, ini yang memiliki keunikan, dan keunikan ini tidak bisa ditemukan di tempat-tempat lain seperti itu. Itu ada di wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku. Ini keunikan ini yang memang tidak didapatkan atau tidak bisa ditemukan di tempat lain, itu menurut Welles ada kaitannya dengan posisi geografis, lalu teori-teori evolusi, dan berkaitan dengan apa ya namanya ya, berkaitan dengan migrasi spesies-spesies dari tempat-tempat lain dari berbagai arah. Lalu ini nanti yang menjadikan faktor keragaman hayati di Indonesia itu ada beberapa faktor. Selain posisi geografis itu ada iklim tropis, lalu ada kompleksitas bentang alam, ini kontur wilayah dan lain sebagainya. Lalu adanya isolasi wilayah dalam waktu yang lama, lalu adanya pergerakan lempeng tektonik, ini yang kemudian menyebabkan banyaknya gunung-gunung berapi di pulau-pulau di Indonesia seperti itu. Lalu khusus untuk ini ada pembahasan menarik kan di wilayah Indonesia bagian tengah, yaitu di Pulau Sulawesi, di Nusa Tenggara, dan Pulau Maluku. Ini yang kemudian memunculkan pernyataan bahwa apakah kemudian ditemukannya spesies-spesies langka ataupun spesies-spesies unik di wilayah tengah Indonesia ini merupakan pusat daripada migrasi spesies-spesies lain dari berbagai arah. Terus itu sedangkan migrasi spesies lain dari berbagai arah ini berlangsung secara periodik. Lalu spesies dari berbagai macam arah ini bertemu dan banyak menciptakan spesies baru dengan tampilan fisik yang berbeda. Misalkan ada ditemukan kera dengan memiliki selaput di jari-jari tangan seperti itu. Lalu adanya mungkin ada Pulau Komodo, ada beberapa spesies misalkan anoa, tapir, lalu ada babi rusa, itu yang hanya ditemukan di Sulawesi. Ini suatu keunikan yang memang menjadikannya Indonesia dinamakan mega biodiversitas. Ini pada tataran darat seperti itu. Ini keanekaragaman pada wilayah darat disesuaikan dengan kacamata teori daripada Welles yang menentukan karakteristik fauna di Indonesia itu. Dan pada artikel yang ketujuh, artikel pertama di bab 2 ini, tantangannya pun sebenarnya masih sama, hampir sama, mirip dengan pembahasan-pembahasan pada bab 1, dan nanti juga sama dengan karena memang tantangan yang pertama ini kayak dengan kerusakan alam yang memang bukan merupakan sebuah keniscayaan. Ini adalah kerusakan alam yang dibuat ataupun diciptakan oleh ulah manusia. Sebelum nantinya ada efek kerusakan lingkungan akibat daripada perubahan iklim. Ini. Lalu
uh, walaupun Indonesia sudah diidentikan dengan memilikinya keanekaragaman hayati, namun sebenarnya tantangan yang lain itu masih banyak. Misalkan masih banyaknya spesies-spesies yang memang belum ditemukan dan lain sebagainya. Itu yang kemudian menuntut kita untuk kemudian bisa menemukan spesies-spesies baru ini masuk ke dalam keluarga ataupun family apa, jenis apa, dan lain sebagainya. Ini itu sih untuk bab 1, dan pada bab 2 berkaitan dengan keanekaragaman hayati di laut. Dan sebelum nanti dijelaskan lebih lanjut bagian kelautan, itu pada artikel yang ke-10 berkaitan dengan laut ataupun kelautan ini menjadi salah satu sumber pangan. Sebenarnya pada artikel yang kedua ini di sini juga dijelaskan begitu detail, walaupun hanya beberapa bagian daripada laut itu sendiri. Misalkan di Indonesia memiliki karang keras terbesar di dunia. Ini merupakan suatu anugerah dan suatu tantangan tersendiri untuk kemudian nanti manusia Indonesia bisa memberikan kebermanfaatan dari adanya karang keras terbesar ini agar bisa kemudian memicu ataupun menambah nilai pada beberapa sektor. Dan permasalahannya di kelautan itu sebenarnya juga masih sama, berkaitan dengan kerusakan lingkungan. Ataupun permasalahan yang dari luar masih banyaknya ataupun yang sebenarnya sudah kita hadapi di depan mata, namun tidak ataupun jarang kita sadari, itu perubahan iklim itu, dan itu sangat mempengaruhi keanekaragaman hayati di laut. Selain itu adanya eksploitasi yang berlebihan. Ini yang kemudian menyebabkan rusaknya keanekaragaman, dan spesies-spesies yang sudah langka itu akan semakin langka, yang sudah langka akan menjadi punah. Itu adalah efek daripada eksploitasi berlebihan. Dan sebenarnya pemahaman kita tentang laut Indonesia itu pun belum tuntas. Itu yang kemudian menjadi PR besar, menjadi pertanyaan besar untuk kemudian kita bisa lebih memahami karakteristik, kita lebih bisa memahami fenomena yang ada di laut. Walaupun pemahaman ini membutuhkan waktu yang lama, namun tidak menutup kemungkinan untuk terus kemudian kita bisa memahami karakteristik laut di Indonesia dengan berbagai cara, dengan berbagai metode yang kemudian dijelaskan pada artikel ke-9. Kita memerlukan penguasaan iptek untuk kemudian bisa dikembangkannya informasi kelautan yang lebih mendetail, yang lebih kompleks. Karena pemahaman kita tentang laut itu terlebih nelayan-nelayan di Indonesia ataupun industri-industri kemaritiman ini yang kemudian menyebabkan kerusakan lingkungan, itu masih banyaknya
cara-cara ataupun metode-metode industri kemaritiman yang menyebabkan rusaknya lingkungan kelautan seperti itu. Katakanlah kalau perubahan iklim, dampaknya itu sudah dirasakan, memutihnya terumbu karang dan lain sebagainya. Namun eksploitasi yang berlebihan ini yang sebenarnya manusia lakukan sendiri dan mereka akan merasakan dampaknya secara langsung. Namun di sisi lain masih banyaknya ini nanti ada kaitannya dengan identitas budaya ataupun bab 1 berkaitan dengan kearifan lokal ataupun pemahaman terhadap laut yang itu sudah turun-temurun, itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat pesisir, sudah menjadi kebiasaan nelayan, dan walaupun masih bersifat tradisional. Kalau di buku ini dijelaskan nelayan-nelayan itu ada semacam stigma negatif kepada nelayan yang masih menggunakan cara-cara tradisional, dan kemudian pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini yang dijadikan sebagai solusi pada bab ini. Namun ataupun menjadi kritik untuk buku ini, bahwasanya kearifan lokal itu bisa terus dikembangkan dan bisa terus dipertahankan dengan tetap, karena memang yang saya yakini kearifan lokal ini selalu memperhatikan dampak-dampak lingkungan agar tidak merusak lingkungan itu sendiri. Termasuk pada pembahasan kali ini adalah tidak merusak laut. Lalu kaitan dengan laut, tadi juga sudah saya singgung bahwasanya laut ini bisa menjadi salah satu sumber pangan. Berkaitan dengan biodiversitas ini sangat-sangat berkaitan satu dengan yang lainnya, berkelindan satu dengan yang lainnya, membentuk satu lingkaran, yang mana di titik-titik lingkaran itu saling berkaitan, saling membutuhkan untuk kemudian bisa saling memajukan. Pada artikel yang ke-10 itu jelaskan lebih mendetail apakah kemudian laut Indonesia itu bisa menjadi salah satu sumber pangan. Belum nanti dijelaskan lebih lanjut berkaitan dengan ironi kelimpahan mega biodiversitas kelautan di Indonesia itu ternyata masih di satu sisi kita melimpah spesies-spesies kelautan, namun di sisi yang lain masyarakat pesisir masih banyak yang miskin. Itu nanti dijelaskan pada artikel yang ke-11. Pada artikel yang ke-10 berkaitan dengan wacana laut Indonesia sebagai sumber pangan, itu baik dengan pengolahan ataupun budidaya sederhana ataupun dengan penggunaan ataupun pengembangan teknologi, itu menuntut kita untuk kemudian bisa menyelesaikan masalah. Misalkan saja jika kemudian metode berkaitan dengan menyediakan laut sebagai salah satu sumber pangan, itu adalah diperlukannya budidaya, baik itu ikan ataupun biota-biota laut. Setelahnya dari awal adalah pembenihan, lalu kemudian pembesaran, dan nanti dibutuhkannya industri pakan ikan. Lalu apakah kemudian metode yang digunakan itu metode penyediaan sumber pangan terapung ataupun tenggelam,
di dalam laut itu yang kemudian menuntut kita untuk terus memahami laut itu sendiri. Dan permasalahan, namun berkaitan dengan pengembangan teknologi ini yang kita juga harus mempersiapkan teknologi yang efisien, teknologi yang bisa optimal, namun di sisi lain tidak menimbulkan dampak lingkungan yang serius. Itu garis besar yang harus terus menjadi perhatian khusus ataupun menjadi headline agar pengembangan teknologi, pengembangan informasi di kelautan ini tidak menimbulkan kerusakan. Dan di sumber pangan, kalau di buku ini dijelaskan bahwasanya sebenarnya Indonesia bisa memberikan ataupun menciptakan ataupun ikut serta dalam kancah internasional untuk kemudian menyediakan sumber pangan internasional bisa sampai sekitar 1/3 dari total kebutuhan sumber pangan internasional. Berkaitan dengan belum maksimalnya ataupun belum pahamnya kita terhadap laut, itu banyak sektor pemahaman kita yang harus terus kita upgrade, harus terus kita perbarui, baik itu dalam skala laut pesisir nanti ada hubungan eratnya dengan masyarakat pesisir dan nelayan, lalu ada laut dangkal, ada laut sedang dan laut dalam. Nanti untuk laut dalam ini yang yang dijelaskan lebih lanjut di artikel paling bawah, artikel yang ke-12. Dan untuk permasalahan, untuk apa tadi yang saya, untuk ruang lingkup pesisir, ini yang tadi sudah saya singgung, berkaitan dengan nelayan, kearifan lokal, mereka mencari ikan, lalu ikan dijual dan lain sebagainya. Jika ada perubahan iklim, maka nanti akan berefek kepada pendapatan nelayan, lalu berkaitan dengan banyak sedikitnya tangkapan nelayan. Dan selain itu, ternyata permasalahan di sisi kelautan, khususnya bagian pesisir, itu masih banyaknya masyarakat pesisir yang miskin. Ini tentu menjadi suatu yang paradoksal ataupun juga ironi tersendiri, yang di sisi lain kita melimpah ruah, kita banyak, kita memiliki suatu keuntungan daripadanya keanekaragaman tersebut, namun di sisi lain ternyata dibukanya permasalahan salah satu kemiskinan. Ini berkaitan dengan kemiskinan itu sendiri, walaupun di buku ini ada beberapa sub, yaitu adanya dibahas masyarakat pedalaman, itu tadi ada kaitannya dengan topografi ataupun pembagian wilayah menurut teori Wallace. Yang kedua, ini adalah masyarakat pesisir ataupun nelayan. Dan yang menjadi keranjingan ataupun menjadi sesuatu hal yang ironi, itu menurut data BPS tahun 2011, tahun 2016 atau berapa tadi di artikel ini, dijelaskan bahwasanya 1/4 daripada masyarakat miskin di Indonesia adalah nelayan. Itu tentu
sangat-sangat menjengkelkan ketika kita mendengarkan itu. Dan permasalahan kemiskinan baik di pedalaman ataupun masyarakat pesisir nelayan ini ada beberapa faktor yang menyebabkan kemiskinan itu ada dan muncul dan langgeng itu sampai sekarang. Yaitu yang pertama adalah berkaitannya dengan kendala struktural. Kendala struktural ini yang memberikan garis lurus ataupun memberikan garis merah dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, baik itu dari sisi fasilitas ataupun kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu sendiri. Dan selain berkaitan dengan pemerintah itu sendiri, masih banyaknya masyarakat pesisir yang memang tidak ataupun belum memiliki pengetahuan yang merata berkaitan dengan laut itu sendiri. Selain kendala struktural, ada yang namanya yang disebutkannya kendala natural. Ini berkaitan dengan alam. Walaupun kendala natural ini sebenarnya adalah sebab ulah dari tangan manusia, yaitu adanya perubahan iklim, degradasi ekosistem pesisir dan laut, dan kemudian pencemaran perairan. Perubahan musim ini berkaitan dengan perubahan iklim, lalu degradasi ekosistem pesisir dan laut ini juga oleh sebab tangan manusia lagi, dan pencemaran perairan ini juga oleh tangan sebab manusia, lebih khusus adalah industri-industri pertambangan minyak, pertambangan mineral di laut. Lalu selain itu isu-isu terakhir berkaitan dengan kelautan itu misalkan di daerah Batang itu ternyata banyaknya batu bara yang jatuh dan kemudian mencemari laut dan selanjutnya menyebabkan ikan-ikan di daerah Batang itu mati. Batu bara ini yang kemudian sebenarnya ditransportasikan untuk bisa sampai di Batang dan kemudian bisa menjadi salah satu sumber bahan baku PLTU di Batang. Itu salah satu ironi. Lalu adanya kendala kultural ataupun kendala budaya dan masih banyaknya tingkat ataupun masih langgengnya tingkat pendidikan rendah di daerah pesisir ini yang kemudian menjadi suatu permasalahan tersendiri. Selain itu adalah adanya kombinasi daripada kendala-kendala struktural, kendala natural dan kultural. Ini adalah sebab ataupun kendala-kendala yang menyebabkan kemiskinan di masyarakat pesisir itu ada sampai sekarang. Nanti berkaitan dengan tantangan-tantangan sebenarnya kita bisa berkaca pada permasalahan-permasalahan yang lebih terkini ataupun lebih kontemporer berkaitan dengan kelautan di Indonesia. Namun di sini saya ingin menyelesaikan dulu pembahasan artikel-artikel yang ada di bab 2. Untuk artikel yang terakhir, artikel yang ke-12, ini kelautan, tadi sudah membahas pesisir, sudah membahas kelautan yang dangkal, laut sebagai sumber pangan, dan yang masih menjadi misteri, ini yang kemudian di sini juga dibahas adalah berkaitan dengan laut dalam ataupun palung-palung dan lain sebagainya. Dan wacana perlunya pembahasan laut dalam di artikel ini dijelaskan secara historikal adanya ekspedisi Snellius pada masa kolonial, lalu dilanjutkan pada ekspedisi Snellius yang kedua pada masa Orde Baru yaitu 1989. Dan hasil daripada ekspedisi Snellius ini berkaitan dengan laut dalam ya. Ini kemudian muncul bisa diketahuinya, bisa dipetakannya potensi laut Nusantara.
diketahuinya potensi Laut Nusantara ini salah satunya adalah diketahuinya perairan laut dalam. Bahwasanya paparan Sundan dan paparan Sahul itu masuk menjadi bagian daripada laut dalam. Kemudian yang lain adalah diketahuinya 26 basin dan palung. Dan ini merupakan salah satu palung yang terdalam, yaitu palung Weber, sekitar kurang lebih 7.440 meter kedalamannya. Nah, berkaitan dengan laut dalam ini, sebenarnya itu kalau di buku ini sudah ada beberapa gambar yang menyebutkan bahwasanya ditemukannya hewan-hewan yang hidup di perairan yang dalam, dan selama ini eksplorasi pengetahuan kita baru sebatas eksplorasi untuk mendapatkan informasi berkaitan dengan sumber energi dan mineral. Belum ada bahasan lebih lanjut berkaitan dengan flora fauna yang ada di laut dalam ataupun di perairan yang dalam. Dan itu fokus itu yang kemudian menjadikan laut sebagai alternatif sumber air mineral. Berkaitan dengan laut dalam yang memiliki karakteristik tersendiri, di mana pada kedalaman tertentu itu laut memiliki kegelapan karena memang tidak tersinarinya ataupun sinar matahari tidak menyeluruh ataupun tidak sampai perairan yang dalam, sehingga menyebabkan perairan yang dalam ini begitu gelap. Dan semakin dalam air, maka tekanannya juga akan semakin tinggi. Karena memang tekanan tinggi, maka suhunya itu juga menjadi sangat ekstrim. Berkaitan dengan itu, ternyata laut dalam itu perlu dieksplorasi lebih lanjut untuk kemudian bisa menambah hasanah wawasan keanekaragaman hayati yang ada di laut Indonesia. Mungkin itu sebelum nanti saya ingin nanti permasalahan-permasalahan yang ada di laut kita coba bahas fenomena-fenomena kontemporer, fenomena-fenomena terkini, misalkan adanya laut, tantangan-tantangan, katakan adanya perang ataupun penguasaan laut itu sendiri, misalkan salah satunya isu yang kemarin yaitu Laut Natuna, lalu masalah kemiskinan, lalu masalah eksplorasi berlebihan, eksploitasi berlebihan sumber air mineral, ataupun eksplorasi berlebihan flora fauna yang ada di laut, itu yang kemudian harus kita bahas lebih lanjut, karena itu merupakan kendala-kendala yang sudah ada di depan mata kita, namun jangan jarang kita perhatikan. Mungkin itu, Dani, walaupun saya mohon maaf ya, ini saya membahas per artikel dan saya coba hubungkan satu dengan yang lain, walaupun tidak ataupun sulit ataupun ada pengulangan, namun pada intinya pembahasan laut, pembahasan keanekaragaman hayati, upgrade agar permasalahan-permasalahan ataupun tantangan-tantangan berkaitan dengan dua hal tersebut bisa kita selesaikan bersama dan menjadikan Indonesia lebih pada tahap kemajuan yang signifikan. Itu mungkin Dani dan teman-teman yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya bisa masuk ke tahap sesi tanya jawab ataupun nanti ada tambahan-tambahan dari teman-teman yang lain. Asrop ini sepertinya sudah gergetan. Okay. Terima kasih. Ya, terima kasih dari sahabat Ihsan atas
pelantikannya pada bab 2 ini ya, tentang kelautan, kepulauan, serta sumber daya hayati yang ada di Indonesia utamanya ya. Oke, mungkin bagi sahabat-sahabati yang ingin bertanya, silakan bisa langsung menghidupkan mikrofon saja. Ini sesinya lebih ke diskusi aja ya, diskusi tanya jawab. Mungkin ada yang punya pendapat gitu, bisa diutarakan saja atau nanti tanya jawab juga tidak apa-apa. Tadi kan di buku juga sudah banyak ya terkait apa, kan di buku ini juga mencakup pertanyaan gitu, seperti itu. Mungkin dari sahabat-sahabati ada yang ingin berpendapat atau bertanya, silahkan. Oke, mungkin dari sahabat-sahabati ini ya, dari Mas Isan, tantangan dari pada keanekaragaman hayati salah satunya adalah kerusakan lingkungan dan itu harus terus kita perhatikan. Mungkin kalau tidak ada yang apa bertanya atau berpendapat, saya izin bertanya Mas. Terkait apa ya? Tadi kan juga sudah dibahas tentang permasalahan utamanya yang jadi kendala itu kan rusaknya ekosistem di laut ya, seperti itu lingkungan laut. Nah, sepertinya tadi di artikel belum dijelaskan terkait tentang apa ya, pertambangan yang ada di laut, Mas. Menurut Mas Isan itu gimana, Mas? Di Indonesia sendiri itu. Tambangan di laut. Teman-teman, baik. Oh, Mas, izin bertanya, Mas. Naim, Ini, ya, Mas. yuk. Kan tadi salah satu tantangan yang kita hadapi kan terutama yang seperti yang Mas Ihsan contohkan kan di Batang ya, Mas. Di Batang ketika perusahaan batubara mengangkut dari perusahaan apa dari produksi batubara ke Batang pasti lewat laut kan, Mas. Nah, itu yang menjadi tantangannya adalah ketika batubara itu mungkin tercebur ataupun apa ke laut. Nah, itu nanti akan menimbulkan kerusakan bagi ekosistem laut Batang itu sendiri. Tapi gini Mas, permasalahan yang aku apa ya Mas, yang terlintas itu kayak gini Mas. Kan batubara kita butuh batubara untuk bahan bakar PLTU ya Mas ya. Ya Mas. Nah, kemudian kita butuh listrik dari PLTU tersebut. Nah, di kalangan masyarakat kita butuh listrik kan Mas dengan biaya yang minim lah Mas pokoknya. Ketika kita tahu listrik itu naik harganya pasti kita bengok lah Mas istilahnya. Nah, padahal kan untuk mencegah tadi batu bara yang apa? Yang dari laut apa yang dari itu loh Mas. Maksudnya biar nggak jatuh ke laut itu kan juga butuh perjalanan yang aman kan Mas. Tapi kan perjalanan yang aman itu pasti perusahaan mikirnya kayak gini Mas. Gimana caranya biar batu bara dari produksi itu bisa sampai ke Batang dengan budget yang minimal kayak gitu kan Mas. Nah, kalau perusahaan itu mengeluarkan budget yang lebih, pasti harga listrik nanti juga akan naik lagi Mas. Nah, seperti itu Mas. Itu kan bukan itu seperti ironi ya Mas ya. Seperti ya apa sih Mas? Menurut Mas gimana kalau hal tersebut? Kita butuh listrik murah, tapi biar nggak lautnya juga nggak kena juga Mas. Susah juga kan Mas? Yoi.
Ya, menurut Mas gimana? Nggak bisa. Oke, saya tak coba jawab dulu ya. Oke, Mas. Dengar enggak? Dengar, Mas. Ah, yang pertama yaitu berkaitan dengan pertambangan di laut. Satu hal yang harus kita eh, garis bawahi adalah eh, kebutuhan pertambangan mineral minyak bumi di laut itu kita gunakan sehari-hari. Produk-produknya kita gunakan sehari-hari berupa pertalite, berupa bensin pertamax dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Eh, yang kedua, misalkan ada salah satu kasus itu ada tahun 2003 2004 itu pertambangan di wilayah Sidoarjo menyebabkan lumpur menyembur tanpa ikan bahkan sampai sekarang, dan itu menyebabkan beberapa desa tenggelam. Itu di darat, sedangkan di laut tentu ada banyak kemungkinan uh, uh, yang bisa ditimbulkan daripada adanya pertambangan di laut itu sendiri, entah itu pertambangan minyak ataupun pertambangan mineral. Dan salah satu kemungkinan besar yang menjadi perhatian saya adalah apakah kemudian pertambangan di laut ini akan menimbulkan atau bocornya uh, 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 minyak bumi yang tidak bisa berhenti terus menerus. Maaf Mas Isan, sepertinya suaranya tadi putus-putus sedikit. Oke, sepertinya Mas Isan kendala sinyal ya, dan terlempar keluar ya. Oke, kita tunggu beberapa saat dulu ya.
Ya mungkin dari sahabat-sahabati atau yang lain apabila ada tanggapan ya terkait tadi sambil menunggu Mas Ihsan untuk join ulang mungkin bisa diutarakan saja. Jadi yang pertama terkait itu ya pertambangan minyak bumi di laut. Kemudian yang kedua terkait dari Mas Niam tadi yang terkait batu bara ya dan tenaga listrik tenaga uap tadi ya yang transportasi biayanya ya. Asrop kehujanan. Oke, mungkin dari Mas Wahib tadi mau berpendapat. Berpendapat itu Mas Niam, Mas Naim. Iya Mas, terkait batu bara tadi, transportasi dan biayanya. Ini pendapat saya aja ya Mas ya. Barangkali teman-teman nggak cocok. Tentu ini meresahkan ya. Ini menjadi kegalauan kita. Kita membutuhkan yang namanya listrik murah. Tapi kemudian ketika kita katakanlah menggunakan alternatif yang termurah, tentu berdampak pada lingkungan gitu kan ya. Ya memang tidak dipungkiri perilaku konsumerisme tentu merugikan. Salah satu ada yang dirugikan begitu ya. Ya memang membingungkan gitu kan ya. Ketika kita tidak punya kuasa, tentu kita hanya pasrah ya. Barangkali salah satu sikap yang bisa kita ambil bukan itu, bukan menolak pembayaran listrik, tapi Halo. lebih kepada, loh itu Mas Isan sudah hadir. Saya nggak jadi ngomong aja lah. Lanjut Mas Wahid, lanjut Mas. Lanjut aja Mas lanjut dulu Mas. Lanjut Mas, mungkin dilanjut dulu. Tapi lokot sendiri bos, bos. Udan bro. Iya, kondisi saat hujan ya. Mas Wahid dilanjut Mas, setengah-setengah kira enak Mas, yakin. Ya tadi intinya perilaku konsumerisme ya, itu kan memicu kita bersikap kapitalisme kan, individualisme lah. Ya tadi benar sangat membingungkan ketika posisi kita ingin irit dengan alternatif termurah tapi dampaknya merusak lingkungan. Kita yang tidak punya kuasa tentu hanya bisa pasrah kan melihat keadaan itu. Salah satu upaya yang bisa kita lakukan ya tadi kita memikirkan salah satu energi-energi yang barangkali bisa membuat kita mandiri, tidak bergantung pada katakanlah PLN. Tapi kan itu masih belum koridor kita untuk memikirkan itu. Jadi ya bagaimana itu Mas Ihsan? Sulit Mas memang Mas. Iki lah tekan batu bara iki lho. Pertanyaane Naim iki ngawur.
orang ngawur Mas. Lah kan contohnya Mas Iksan mang iku langsung aku soalnya kan aku pernah delok nang TV ya Mas ya. Soalnya ya emang ironi iku sih Mas, ironi kebutuhan listrik karo dampak kerusakan lingkungan. Oke. Berkaitan dengan keterbutuhan listrik dengan menggunakan batu bara dan batu baranya mencemari air laut dan menyebabkan rusaknya perairan laut dan seisinya. Walaupun tentu negara, ini yang perlu kita garis bawahi adalah tentu negara akan memilih sesuatu yang murah, namun mereka bisa mendapatkan keuntungan yang begitu lebih. Itu negara tidak akan mau tidak mendapatkan keuntungan daripada proses itu. Dan sebenarnya permasalahan ini satu dengan yang lain nanti apakah kemudian misalkan kasus batubara yang mencemari laut, apakah kemudian batubara ini harus ditiadakan? Apakah kemudian sumber listrik di Indonesia itu tidak berasal dari batubara? Itu pertanyaan-pertanyaan yang kemudian harus kita lontarkan, karena tumpahnya batubara ke air laut itu akan menyebabkan keanekaragaman hayati di perlautan Indonesia itu hancur seperti itu. Dan dampak-dampak lain daripada batubara, ini malah bahas batubara ya. Dampak-dampak lain daripada batubara itu mulai dari pertambangannya, mulai dari transportasinya, lalu lanjut ke produksinya, itu banyak, lebih banyak dampak negatifnya gitu loh, daripada menggunakan sumber-sumber alternatif, sumber listrik yang lain gitu. Lalu tadi Alvan siapa nanya? Apa pertanyaannya, lupa tadi. Pertanyaannya Alvan. Apa? Bukan Mas, bukan aku Mas. Tadi siapa ya? Yusuf Istikon. Ya, dari sahabat Yusuf ini di kolom komentar. Izin bertanya, dalam segala kompleksitas permasalahan tersebut menjadi penyebab goyahnya atau rusaknya biodiversitas yang ada di Indonesia. Lantas bagaimana tindakan yang paling urgent untuk kita melakukan agar dapat meminimalisir dampak kerusakan yang ada? Oke. Nih, semoga nanti teman-teman, sahabat-sahabat semua yang memang berada ataupun hidup di wilayah pesisir, yang memang berasal dari kabupaten kota yang memiliki laut, yang memang teman-teman yang ingin ke laut dan lain sebagainya, beberapa tindakan bisa kita lakukan. Walaupun tindakan itu kecil dan sangat-sangat minimal. Kita tidak bisa menunggu kebijakan pemerintah, kita tidak bisa menunggu pemangku kebijakan berpihak pada dipertahankannya keanekaragaman hayati di laut. Kita tidak bisa menunggu mereka untuk bangun dari pola pikir yang mereka bawa seperti itu. Salah satu tindakan yang kemudian bisa kita lakukan adalah dengan belajar. Yang pertama,
Karena beberapa pertanyaan yang ada di bab 2 ini adalah salah satu poin dasar yang harus kita lakukan adalah dengan belajar. Belajar apa? Belajar tentang kelautan. Belajar tentang segala sesuatu yang ada hubungannya dengan kelautan. Baik itu pengetahuan spesies, baik itu pengetahuan kehidupan keseharian masyarakat pesisir, baik itu biar digambar. Sebentar. Yange ngechat iki Yange. Aris ngechat. Itu tadi sampai mana? Tindakan-tindakan yang paling bisa kita lakukan adalah nomor 1 yaitu belajar. Entah itu belajar tentang kompleksitas keanekaragaman hayati ataupun tindakan-tindakan yang memang memberikan dampak terhadap langgengnya keanekaragaman hayati di laut. Misalkan ketika di laut kita tidak membuang sampah, tidak membuang sampah sembarangan di laut, itu satu. Simpel, sederhana. Yang kedua, misalkan perlunya edukasi ke masyarakat pesisir, nelayan-nelayan dan perusahaan-perusahaan yang memang menjadikan ikan itu sebagai sumber penghidupan, agar tidak menggunakan cara-cara ataupun metode-metode mendapatkan ikan yang bisa merusak terumbu karang, yang bisa merusak ekosistem laut itu sendiri. Kritik terhadap bab 2 ini di beberapa artikel adalah tulisan-tulisan di artikel ini masih menganggap orang-orang dengan pengetahuan sederhana mereka, dengan pengetahuan tradisional mereka, itu penulis anggap sebagai sesuatu keterbelakangan dan menyebabkan mandeknya pengetahuan terhadap pemahaman terhadap laut itu sendiri. Itu kritik terhadap bab 2 ini, karena sebenarnya kearifan lokal masyarakat pesisir itu yang harus terus kita gali, pola-pola dan sistem-sistem yang mereka bawa itu sebenarnya memiliki esensi, memiliki suatu cara yang di satu sisi mereka bisa mendapatkan bisa bermata pencaharian, namun di sisi lain itu lingkungan kelautan masih tetap lestari. Pengetahuan-pengetahuan ini yang harus kita pelajari seperti itu. Kita bisa belajar dari orang-orang pesisir, masyarakat nelayan tradisional yang tidak menggunakan ataupun masih menggunakan sampan sederhana, masih menggunakan belum menggunakan transportasi laut yang menggunakan teknologi super tinggi dan lain sebagainya. Itu kita bisa belajar dari mereka seperti itu. Jadi mereka tidak harus dianggap sebelah mata. Mereka memiliki cara tersendiri dan setiap daerah pesisir memiliki karakteristik dan ciri khas yang berbeda-beda. Itu saya rasa poin belajar menjadi penting untuk kemudian kita bisa menjadi ataupun kita bisa membuat sebuah perubahan pola-pola lama yang merusak lingkungan laut bisa kita minimalisir dan bisa kita hilangkan. Mungkin itu.
Oke, terima kasih pada sahabat Iksan. Mungkin karena waktunya sudah menunjukkan pukul 5:08 ya, tak terasa sekali. Masih Mungkin ya, dan kalau kita mau belajar lebih berkaitan dengan kelautan, keanekaragaman hayati di Indonesia, kita sebenarnya bisa mendapatkan beberapa poin, hal-hal yang memang sifatnya filosofis, karena kearifan lokal masyarakat Indonesia, baik itu pedalaman, baik itu masyarakat-masyarakat pedesaan, ataupun masyarakat-masyarakat pesisir, pola ataupun pola pikir kearifan lokal yang mereka bawa itu adalah gabungan daripada 3 elemen. 1 elemen antropologis, 2 elemen sosiologis, yang ketiga adalah elemen teologis. Dan kearifan lokal di Indonesia sebenarnya bukan suatu bentuk pemujaan, namun tradisi-tradisi yang ada di pesisir, katakanlah karena memang bahasan kita kelautan, sisi teologis ini yang kemudian sebenarnya merujuk pada penghormatan, bukan pada suatu pemujaan. Hal-hal seperti ini yang bisa kita gali dari kearifan lokal masyarakat-masyarakat pesisir di Indonesia. Oke, ada lagi, Wahib? Tambahan sedikit. Kali tadi lebih menceritakan bagaimana kasus yang diceritakan Naim ya. Tadi saya YouTube Alam Semenit ya. Itu menarik itu kasusnya yang diceritakan. Jadi ada ekosistem namanya ekosistem dari Pesut Malaka ya. Tahu kan Pesut Malaka? Jadi di situ ganggu karena di situ perariannya buat jalur batu bara di Kalimantan. Jadi upaya-upaya masyarakat yang peduli dengan keadaan itu, Pesut itu kan tinggal jumlahnya puluhan. Mereka itu membuat yayasan namanya Yayasan Konservasi Rasi. Jadi mereka bekerja sama dengan pemerintah setempat. Pemerintah setempat kan awalnya juga bekerja sama dengan perusahaan tambang. Akhirnya masyarakat itu yang peduli kan kita negara demokrasi terpimpin. Artinya ya demokrasi ini berada ya pemimpinnya begitu kan. Ya bagaimana kita menggandoli pemimpin itu. Akhirnya yayasan itu masyarakat itu yang peduli membuat yayasan dan akhirnya pemerintah sepakat tidak mengorbankan batu baranya dan tidak mengorbankan ekosistemnya, dibuatkan ekosistem sendiri. Ya menurut saya perlu gandeng menggandeng ya dalam upaya salah satu penyelamatan ekosistem di situ. Iya, unsur-unsur itu menjadi penting di negara seperti ini kan. Ya. Banyak elemen berarti ya, Ib ya, yang harus bekerja sama. Betul, Mas. Namun bekerja sama, kesadaran ini harus tumbuh dan ditumbuhkan terlebih dahulu. Karena untuk sampai tahap kerjasama ini, ketika kesadaran bahwasanya ekosistem laut itu mengalami degradasi, mengalami kerusakan, muncul, maka upaya-upaya untuk menyelesaikan ataupun memelihara laut itu bisa kita lakukan seperti itu. Betul sekali. Maka dari itu narasinya harus kuat ya. Kita belajar narasi pun melalui diskusi-diskusi seperti ini. Nah, ada banyak salah satu tradisi yang ada di laut Jawa, laut selatan, utara, laut selatan itu di setiap bulan Suro atau apa itu kan ada namanya ngelarung atau apa itu perlu kita pelajari sebenarnya apa yang menarik dari mereka. Lalu
selain tadi belum bahas laut sebagai mode pariwisata. Ini mode pariwisata ini yang sebenarnya juga di satu sisi bisa menyebabkan ataupun bisa meningkatkan pendapatan daerah ataupun pendapatan negara, namun di sisi yang lain bisa jadi ada unsur-unsur perusakan terhadap laut itu sendiri. Kasus yang paling ramai 2019 atau pertengahan 2020 kalau tidak salah itu reklamasi, baik itu di DKI Jakarta ataupun di Bali, yang Bali udah lama. Model-model kayak gini yang sebenarnya kajian-kajian terhadap reklamasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah itu kebanyakan menyebabkan rusaknya ekosistem di wilayah tersebut seperti itu. Misalnya merusak terumbu karang, itu merupakan wilayah yang baik untuk nelayan bisa menangkap ikan dan lain sebagainya. Permasalahan yang seperti ini kita jarang mempelajari seperti itu, ataupun banyak yang mempelajari, namun kebijakan daripada pemerintah daerah itu tidak bisa diganggu gugat. Dan masih banyak tantangan-tantangan lain yang dihadapi agar keanekaragaman hayati di laut bisa tetap lestari. Mungkin itu ada diskusi lagi. Ayo lanjut pertanyaan-pertanyaan. Dari sahabat-sahabati mungkin ada yang mau bertanya sekali lagi. Oke, aktif. Oke. Ada? Mungkin sepertinya cukup, Mas. Belum ada lagi. Mungkin ini sebagai penutup, bahwasanya kita tahu dunia mengakui bahwasanya Indonesia itu merupakan pusat keanekaragaman hayati di laut. Dan banyak tantangan yang harus kita hadapi, baik itu tantangan daripada masyarakat Indonesia sendiri ataupun tantangan-tantangan dari luar. Baik itu tantangan perseorangan ataupun tantangan-tantangan kolektif atau bahkan birokratis atau politis seperti itu. Dan kita harus terus keanekaragaman hayati ini kita harus kita jaga dan agar tetap lestari, dan niat kita itu bukan melestarikan tinggalan daripada nenek moyang seperti itu, tapi bagaimana caranya keanekaragaman hayati yang ada sekarang ini bisa dilihat, bisa dirasakan oleh anak cucu kita nanti. Mungkin itu. Oke, terima kasih Mas Ihsan atas materi yang telah disampaikan pada sore hari ini ya. Tadi diskusinya juga sangat mantap sekali, dari sahabat-sahabati juga yang pendapat. Oke, sebelum ditutup, izinkan saya selaku moderator membacakan kesimpulan ya pada bedah buku sore hari ini. Di Indonesia sendiri merupakan daerah Kepulauan Nusantara yang merupakan kawasan Wallace, di mana kawasan Wallace sendiri ini merupakan kawasan yang sangat istimewa, utamanya yaitu di wilayah, karena terletak di wilayah tengah, yang biasanya itu terdiri dari Pulau Sulawesi, Pulau Nusa Tenggara, dan Kepulauan Maluku, di mana di sini di daerah ini terdapat biodiversitas yang sangat unik dengan komposisi tersendiri ya. Oke, tak hanya itu yang hanya ada di darat, tetapi juga terdapat di lautan. Nah, ini adalah PR kita bersama untuk merawat dan menjaganya untuk masa depan.
serta beberapa masalah yang saat ini kita hadapi seperti eksploitasi sumber daya di laut dan di keragaman hayati itu sendiri yang jadi PR kita. Kemudian terkait ancaman rusaknya keanekaragaman hayati di Laut Indonesia. Nah, PR bagi kita semua adalah untuk menjaganya. Mungkin seperti itu kesimpulan yang dapat saya simpulkan pada kegiatan bedah buku pada sore hari ini. Harapannya dengan kegiatan bedah buku ini menambah ilmu kita dan wawasan kita menjadi semakin luas. Oke, dari saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada salah kata dan salah berperilaku dalam memandu kegiatan pada sore hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ihsan dan Mas Iqbal. Ada juga Mas Aris dan Mas Wahid.